Dan di studio sudah hadir Sunarsih, pengamat BUMN dan juga tim riset CNBC Indonesia, Arief Gunawan. Kita akan membahas terkait dengan utang BUMN ataupun tren utang BUMN yang terus meningkat. Selamat pagi Bapak-Bapak. Ya, kalau kita lihat dari tadi pemaparan Alin cukup masif ya pertumbuhan utangnya, bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi 8% untuk kuartal ketiga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita tahu PDB kita hanya 5% per tahun. Jika diibaratkan dengan lampu lalu lintas gini, apakah bisa dikatakan sudah lampu kuning ini untuk pertumbuhan utang dari BUMN? Saya dulu. Ya. Oke. Jadi kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nggak apple to apple. Karena memang kalau kita kepingin mengejar pertumbuhan ekonomi tertentu, memang kita membutuhkan pertumbuhan utang yang lebih banyak atau kebutuhan financing yang lebih banyak. Tapi saya kira begini, memang ini ada perubahan paradigma di dalam pengelolaan BUMN. Kalau saya sih ada plus minusnya kalau menurut saya ya. Dibandingkan mungkin 10-15 tahun yang lalu, BUMN nggak utang, tapi kan juga nggak ada yang bisa dibuat. Nah, sekarang kemudian BUMN oleh pemerintah diminta untuk meleverage dirinya supaya dia bisa membuat lebih banyak. Dan kita memang bisa saksikan banyak proyek yang dikerjakan oleh BUMN tersebut. Jadi itu saya kira sih dengan cara seperti ini maka BUMN juga diminta untuk berpikir, oh saya diminta untuk banyak bekerja nih, banyak membuat proyek nih. Sementara duitnya nggak punya dan saya harus utang, sehingga saya harus meningkatkan kapasitas pengelolaan uang saya nih. Jadi secara internal mereka juga harus membenahi diri kemampuan bagaimana mengelola uang pinjaman atau uang sendiri gitu kan. Jadi saya kira ini juga menjadi satu titik poin positif karena bagaimanapun juga BUMN itu harus didorong seperti itu. Jadi saya kira itu ada positifnya. Tentu memang ada negatifnya juga, ada kekurangannya juga. Karena begini, kalau suatu BUMN kemudian di-push melebihi kapasitasnya, itu juga nggak bagus juga. Karena bagaimanapun juga beberapa BUMN itu terutama kan ada yang TBK. Anda sudah lihat ada yang sudah di-push dari batasnya? Dari dulu sudah di-push, tapi saya belum lihat ada melebihi batas lah. Tapi saya kira sudah diambang gitu ya? Ya mendekati lah kira-kira. Tapi belum sampai kemudian sudah di atas. BUMN mana saja tuh yang sudah mendekati ujung tanduknya? Enggak enak kalau kita bicarain di sini ya. Tapi ada beberapa yang memang di-pushnya PLN mungkin ya kalau lihat dari PLN justru malah rasio DR-nya lebih rendah. Jadi, atau Inalum yang saat ini Inalum kan dia punya proyek untuk itu, jadi kita bisa maklum lah. Tapi kan saya melihat profil CEO-nya, profil direksinya kan dia paham tentang finance. Ya Pak siapa? Mantan orang bank gitu kan. Jadi tahu persis bagaimana mengelola uang baik dari sumber internal maupun sumber eksternal. Jadi so far sih ya nggak apa-apa utang, tapi gini juga proyek itu kan sebenarnya proyek itu tergantung pembayaran. Yang punya proyek ini yang harus didorong. Karena baik buruknya utang BUMN itu tidak tergantung pengelolaan di BUMN-nya yang punya utang, tapi yang ownernya proyek ini yang perlu juga membenahi bagaimana mekanisme ketaatan di dalam apakah nanti pembayaran. proyeknya pun juga akan menguntungkan dan juga akhirnya bisa membayar utang gitu kan? Secara ini sih saya lihat proyeknya menguntungkan karena beberapa proyek yang dibangun kan proyek infrastruktur yang memang komersial, tidak ada jangka panjang dan tidak ada proyek yang sifatnya sosial, manfaat ekonomi saja, tapi secara finansial juga punya dampak positif. Mas Arief, menurut Anda pertumbuhan utang BUMN masih terhitung sehat jika dibandingkan dengan mungkin secara trennya gitu dari 2014 tadi bahkan hanya di level 3.500-an saja gitu triliun, namun saat ini sudah di atas 5.000 bahkan. Ya, kalau menurut S&P sih kita sudah mulai agak diambang yang harus diwaspadai. Sudah lampu kuning gitu ya harusnya. Ya, rasio utang terhadap EBITDA BUMN tuh sebelumnya cuma 1 kali, kemudian awal tahun ini udah mencapai 5 kali. Jadi kenaikannya 5 kali lipatnya gitu kenaikannya. Jadi ini yang harusnya mulai diwaspadai. Membahayakan belum membahayakan. Cuman harus diwaspadai karena konsekuensinya gini, kalau sudah terlalu besar seperti sekarang, tahun depan pilihannya hanya ada 2. Menunda ekspansi BUMN ini karena dia tidak bisa lagi berutang lagi karena udah levelnya udah early warning ibaratnya, atau ya pemerintah harus nyuntik lagi PMN. PMN masih ada nggak dananya? Nah, ada uangnya nggak masalahnya? Itu dia yang sepertinya nggak, karena PMN itu kan udah naik tahun 2015 sampai 2016. Jadi sekitar 64 triliun tahun 2016, padahal tahun 2013 cuma 3 triliun. Nah tahun ini hanya 3,6 triliun dan besok tahun depan 17-an kalau tidak salah triliun. Jadi ya terbatas juga kemampuan pemerintah untuk
menyuntik BUMN. Oke. Nah problemnya sekarang kenapa swasta tidak dilibatkan seperti itu? Kan sebenarnya banyak proyek yang menguntungkan. Iya. Jadi biar BUMN tidak terbebani, semestinya dia jadi leader saja. Tadi anggota konsorsiumnya mungkin swasta. Ini kan yang banyak dikeluhkan Kadin kan di awal-awal tahun. Pak Rosan saya itu berteriak-teriak ibaratnya kan. Kenapa tidak diajak? Iya gitu tidak ya, diajak, program-program semuanya besar dimakan gitu, semua oleh ya. BUMN gitu. Untuk proyek-proyek yang tidak atau kurang menguntungkan, oke lah BUMN leading. Misalnya tol lintas Sumatera itu kan swasta nggak berani masuk, kata BBCT karena margin keuntungannya tipis. Kan pengguna tol nggak sebanyak di Jawa gitu, di sana di Sumatera, belum sebanyak di Jawa. Makanya nggak banyak yang berani swasta. Nah di situ BUMN masuk, saya pikir masuk akal. Tapi kalau untuk proyek-proyek yang masih profitable banget, ya udah oke lah ada BUMN untuk membuka jalan, tapi swasta harusnya dilibatkan. Jadi beban BUMN juga tidak terlalu besar. Tadi Mas Arief menyinggung terkait dengan lembaga pemeringkat S&P gitu yang sudah mewarning gitu ya, khususnya untuk BUMN konstruksi yang memang pertumbuhan utangnya ini datangnya dari S&P 57% year on year hingga bulan April dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kalau memang kita lihat memang banyak gitu ya infrastruktur yang dibangun gitu. Apakah namun kembali pemerintah apakah memang harus hanya BUMN saja gitu ya menanggung proyek-proyek pemerintah ini? Apa tidak sebaiknya juga dibantu swasta, Pak Sunarsip, Anda melihatnya? Harusnya barengan ya, dua-duanya harusnya baik pemerintah baik BUMN maupun swasta juga harus bareng. Tapi jangan dipisahkan juga perlakuannya, karena kan gini, BUMN itu juga corporate. Ya, betul. Dia juga harus dikasih proyek yang untung juga. Jangan yang nggak untung dikasih ke BUMN. Nanti gimana bayarnya kan gitu juga sama. Jadi tapi dulu saya pernah juga dulu tahun 2005, 2010 kita juga pernah. Tapi BUMN itu pemerintah juga pernah sih menawarkan beberapa proyek infrastruktur ke swasta. Tapi juga memang nggak banyak yang minat. Karena sama saja pertanyaan sahabat Mas Arief tadi tidak menguntungkan dan seterusnya. Nah memang begitu sekarang proyek BUMN itu ternyata menarik, nah di tengah kelesuan ekonomi ya, kan beberapa sektor kita sekarang itu lesu kan, jadi mereka juga berharap mendapatkan proyek-proyek dari BUMN sehingga mereka juga minat tuh untuk masuk, itu yang swasta ya, untuk masuk ke sektor infrastruktur. Tapi memang selain harus utang, memang juga harus diberdayakan dana-dana yang jangka panjang lainnya, seperti dana pensiun yang banyak sekali itu daripada bisa masuk untuk membiayai proyek infrastruktur gitu ya. Begitu. Dan itu kan dananya juga long term gitu kan, dan itu sifatnya match lah dengan karakteristik proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Kalau sekarang ini memang banyak kan ya, ini yang kita memang harus kita cermati itu adalah utang BUMN dari bank, ya dari bank itu kan berarti nyicilnya kan jangka pendek ya. Kemudian dipakai untuk membiayai proyek yang jangka panjang. Dan itu kebanyakan bisa mismatch gitu ya. Itu yang harus dipikirkan, jangan sampai nanti menjadi mismatch di kemudian hari. Oke, sehingga apakah sekarang pemerintah sudah perlu untuk menyetop dulu lah gitu untuk proyek-proyek yang memakan biaya banyak sehingga akhirnya BUMN harus berhutang gitu, Mas Arief, Anda melihatnya? Sejauh ini sih pemerintah sebenarnya sudah menyadari kondisi ini, jadi mereka menunda beberapa proyek yang non strategis katanya, cuman belum dipaparkan proyek non strategis itu apa aja gitu kan, deretannya banyak gitu. Setidaknya kesadaran itu udah ada, cuman implementasinya sejauh mana yang kita harus perhatikan gitu. Pemerintah juga harusnya mempublikasikan bahwa kesadaran itu mereka miliki dan udah dijalankan gitu, untuk mencegah agar BUMN kita tidak terlalu terbebani utang lagi. Kalau BUMN aja kan utangnya 4.800 triliun. Tetapi itu juga lebih tinggi daripada utang pemerintah, 4.100 triliun. Pemerintah selalu bilang bahwa rasio utang terhadap PDB masih sehat di kisaran 30-an%. Itu betul karena dia hanya menghitung rasio utang pemerintah terhadap PDB. Bagaimana dengan BUMN? Kalau BUMN dianggap sebagai tangan kanan pemerintah dan bagian dari pemerintah misalnya, dan seandainya utang BUMN juga digabungkan dengan utang pemerintah, itu udah 60% dari PDB. Ya, bahkan rasio utang BUMN ini terhadap aset sudah 67% gitu ya, data yang saya dapat gitu. Sehingga memang bahkan lebih tinggi dari standar untuk internasional terhadap PDB gitu. Kalau kita bandingkan misalnya gitu ya, PDB-nya dengan aset BUMN gitu, 67% kan angka yang cukup berbahaya, 67% terhadap aset. Tapi kategorisasi utang itu memang harus dipisah sih. Karena standar internasional juga utang ketika menghitung rasio utang terhadap PDB itu memang dipisahkan antara utang pemerintah sama utang corporate. Termasuk corporate itu di dalamnya adalah BUMN gitu. Tapi saya tetap sepakat bahwa
utang BUMN ini memang harus sudah diwaspadai. Ya, sudah diwaspadai karena memang peningkatannya yang cukup drastis. Bukan masalah bebannya yang ini udah cukup berat, tapi belum pada level yang membahayakan. Tapi khawatirnya adalah jangan ditambah lagi gitu paling tidak ya. Kapasitas kemampuan BUMN-nya nggak cukup. Ya, baik secara finansial maupun secara kompetensi di dalam manajemen pengelolaan utang. Kita punya pengalaman ketika waktu pemerintahan di era-era Orde Baru dulu ya, karena tidak punya kapasitas yang cukup, kemudian kita terjadi krisis ekonomi tahun 97-98 itu juga karena utang swasta. Bedanya dulu swasta, sekarang BUMN. Itu jangan sampai terjadi seperti itu juga. Jadi itu yang saya pengen tekankan juga owner dari proyek. Nah, owner dari proyek ini juga harus didorong nih, gimana caranya sih mereka bisa memenuhi kewajiban membayar. Ini kan BUMN, katakanlah BUMN konstruksi itu kan dia mengerjakan proyek konstruksi sebenarnya. Ownernya kan bukan dia. Dia tetap nanti akan menagih pembayarannya kepada pemilik proyek itu. Betul. Nah, itu yang harus siapa di situ? Ya salah satunya memang ada dalamnya pemerintah. Jadi memang itu juga harus diperbaiki juga itu gimana mekanisme pembayarannya kepada BUMN. Dan BUMN konstruksi ini juga terlihat sudah mulai dilepas investor gitu kalau kita lihat sahamnya gitu kan, karena cash flow-nya yang masih bisa dikatakan merah gitu saat ini kondisinya, karena memang beban utang untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang gitu, sementara utangnya tendernya jangka pendek, membuat akhirnya investor pun juga meninggalkan sejumlah emiten yang bergerak di sektor konstruksi gitu. Nah, efeknya nanti akan sejauh apa gitu, Mas Arief, jika memang pemerintah masih akan terus memberdayakan gitu BUMN untuk membangun proyek-proyek besar pemerintah? Saya pikir investor tetap melihat bahwa BUMN itu adalah representasi dari negara, pemerintah. Jadi setiap mereka melakukan utang, Pertamina misalnya menerbitkan global bond, selalu ada jaminan dari pemerintah. Utang ini dijamin oleh pemerintah. Karena ownernya pemerintah lagi-lagi. Pemerintah. Makanya di atas kertas memang betul bahwa rasio utang terhadap BDB memang utang pemerintah doang. Kalau dibandingin dengan negara lain, kita memang masih rendah. Tetapi ingat, di negara lain, di negara maju itu tidak ada BUMN. Dan kita ada BUMN yang tadi utang mereka dijamin oleh pemerintah. Jadi di atas kertas memang BUMN terpisah. Tetapi dalam realitanya ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya karena pemerintah juga. pemerintah. Karena gitu ketika kan, misalnya ada Punya kegagalan. namanya resiko fiskal. Resiko fiskal kalau tidak dibayar. Kalau misalnya default ya. Default. Pasti ada pemerintah yang bertanggung jawab. Ada istilah too big to fail. Iya kan? Dan itu nanti pemerintah juga akan turun tangan, dan uang kita selalu pembayar pajak kepake untuk katakanlah membail out misalnya. Jadi emang modal harus diwaspadai, Oke, sehingga sebaiknya saat ini Anda melihat pemerintah jika memang akan terus membangun infrastruktur gitu, sudahlah berikan swasta dulu lah saat ini begitu. Saya kira udah ke depan akan arahnya berkurang lah. Kira-kira peran dari BUMN untuk mengerjakan sendiri proyek-proyek infrastruktur akan dikurangi. Dan saya kira nanti swasta yang akan banyak ambil. Namun apakah sekarang pertanyaannya swasta tertarik gitu untuk proyek dari pemerintah ini? Nah, itu kadang-kadang juga sudah ditawarkan begitu, juga banyak yang nggak tertarik gitu. Apalagi tahun 2019 situasi beda ya. Situasi politik sudah masuk gitu kan. 2020 nanti mereka tidak tahu situasi politiknya akan seperti apa, berubah atau tidak, kan kita nggak tahu. Tapi memang paradigmanya, kembali lagi ke paradigmanya, antara pemerintah sama swasta harus terlibat dua-duanya. Saya sepakat sama Mas Arief, kalau bisa BUMN itu jadi lead-nya untuk menggerakkan, karena pada dasarnya kalau ada proyek, di situ ada proyek dan di situ ada BUMN, biasanya swasta akan ikut. Tapi kalau swasta sendiri dilepas sendiri aja, biasanya mereka nggak ikut. Kalau untuk share gitu kan seharusnya juga bisa kan, misalnya 60% sudah terjadi. BUMN, sudah terjadi Beberapa proyek di kelistrikan gitu, itu share-nya sudah 50-50, 49-51, udah banyak lah joint venture yang antara melibatkan BUMN dengan swasta. Oke, daftar DNI pun juga sudah baru gitu ya, banyak yang mendapatkan tax holiday di sejumlah sektor, namun sepertinya masih belum menjadi belum menjadi
belum cukup manis gitu untuk para investor akhirnya masuk ke sejumlah sektor yang saat ini juga sudah mendapatkan banyak sekali insentif pajak bahkan gitu kan untuk investor bahkan asing masuk, karena terlihat dari data BKPM juga PMA kita di kuartal ketiga juga masih anjlok 20% gitu dibandingkan tahun swasta sebelumnya. nasional PMDN masih tumbuh, dan itu yang harus PMDN kita itu agak gini, PMDN kita itu saya amatin kebanyakan main di sektor primer. Nggak berani main di sektor manufacturing dan tersier. Jasa nggak berani. Ya itu tadi, karakter dari investor kita juga masih mau yang gampang aja investasinya, mau yang gampang menghasilkan. Masuk ke primer itu kan masuk pertambangan dulu, gitu. Baru puluhan Itu tahun susah merasakan itu. itu nggak mau gitu ya. Nggak mau itu Kebanyakan rata-rata. ya. Makanya Bisa kita dicek kasih itu ke data BUMN. PMDN kita. Banyakan PMDN kita itu tumbuhnya di sektor primer. Apa itu primer? Kalau nggak pertambangan ya perkebunan. Karena tinggal ngeruk, tinggal potong, jadi duit ya. kan gitu. Jadi rata-rata begitu. Beda dengan karakteristik PMA. PMA agak lebih berani masuk di manufacturing, masuk di sektor tersiernya gitu. Walaupun memang sama aja tren di sektor manufacturnya semua investasi agak turun memang. Oke, tapi nanti akhirnya dampaknya adalah pada saat misalnya mungkin sejumlah proyek ditunda dulu gitu ya, atau bahkan mungkin ada yang dibatalkan, kan juga akhirnya nanti ke pertumbuhan ekonomi tidak Anda melihat ya gitu, karena banyak sekali kan yang beranggapan jika belanja pemerintah pun juga akan dipotong gitu untuk misalnya pembangunan dari proyek pemerintah, juga akhirnya dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Ya kalau ekonomi itu kan filosofinya dua ya, ngerem sama ngegas. Jadi pertumbuhan dan stabilisasi. Mungkin di awal-awal pemerintahnya Pak Jokowi udah berusaha ngerem, dan ngerem. Udah ngegas tapi terlalu kuat. Kemudian sekarang mungkin saatnya ngerem gitu. Jadi harusnya itu udah diakui dan itu diperlukan karena secara nature-nya seperti itu. Kita tumbuh 5% aja udah lumayan lah dibanding negara-negara lain ketika ekonomi dunia masih struggling untuk tumbuh. Jadi ya sekarang periode stabilisasi harusnya kita pahami gitu kalau itu terjadi, dan nggak perlu lagi pemerintah takut-takut dengan mengakui itu bahwa emang kita lagi melakukan stabilisasi, nggak ada lagi ekspansi di sektor konstruksi yang berlebihan. Tapi mungkin habis 2019 kali pengakuannya gitu, mungkin nggak? Mungkin setelah pemilu gitu ya kan. Karena kan pasti menjelang ini banyak banget yang mau dijual gitu proyek-proyek. Apalagi rupiah sedang melemah gitu, 60% utang BUMN itu kan falas. Itu kata S&P ya. Jadi 60%-nya, jadi ketika rupiah melemah beban mereka meningkat. Akan semakin besar. Makanya mau tidak mau ketika konstruksi seperti sekarang lagi digenjot, sementara utangnya kebanyakan falas, ya emang harus direm dulu. Oke, Pak Sunarsip, jika Anda memiliki kekuatan gitu untuk menjadi sebagai direktur utama semua BUMN lah, gitu, dan juga bisa berbicara dengan pemerintah. Ya, yang paling pas menurut Anda untuk pengelolaan saat ini apa? Meminta pemerintah untuk Pak stop dulu karena kita tidak mau mengutang lagi, utang kita sudah cukup banyak sehingga memang jalankan dulu proyek-proyek yang ada saat ini, atau ya jika memang ada proyek lagi tambahan ya suntikan dana, kami tidak mengutang lagi, sebaiknya seperti itu? Kalau saya lebih ke optimalisasi proyek yang ada. Ya, jadi stop, nggak ada proyek baru dulu ya? Kalau menurut saya saat ini ya? Stop yang proyek yang baru tunda dulu lah. Tapi optimalisasi proyek yang ada, kemudian maksimalkan pendapatannya dari proyek yang sudah ada, karena beberapa proyek kan sebenarnya sudah selesai. Beberapa proyek kelistrikan, beberapa tol jalan juga itu ya? sudah selesai. Itu tinggal dimaksimalkan. Dapat dananya untuk mengembalikan kembali sambil nanti mencoba merancang rencana kembali untuk ekspansi di tahun 2020 atau gitu. Setelah ketahuan yang memimpin 5 tahun politiknya selanjutnya gitu ya. Baik, terima kasih. Untuk menyaksikan video secara lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Pangeran Punce, CNBC Indonesia Beyond Business.